Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang case study dari cost of capital. Nah, cost of capital itu biaya yang dikeluarkan atau ditanggung sebuah perusahaan untuk memperoleh dana tambahan. Itu penting untuk perusahaan untuk mengambil keputusan investasi nantinya, untuk struktur modal juga, terus untuk menambah nilai perusahaan nantinya juga. Terus ini ada jurnal pertama dengan judul Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas dengan Cost of Capital sebagai Variabel Intervening. Nah, fenomenanya itu industri properti ternyata beresiko tinggi karena banyak menggunakan untak untuk pembangunan propertinya. Literaturnya itu leverage dapat menaikkan atau menurunkan profitabilitasnya. Metodologi yang digunakan itu sampling dari 17 perusahaan dengan kurun waktu dari 2016 sampai 2018. Pembahasannya itu mengenai leverage yang mengarah negatif ke profit dan cost of capital yang mengarah positif ke profit, dengan kesimpulan bahwa leverage memiliki pengaruh penting terhadap profitabilitas dan cost of capital. Terus penggunaan utang yang tinggi cenderung meningkatkan resiko dan menurunkan profit. Terus cost of capital juga berperan sebagai penghubung antara leverage dan profitabilitas. Terus ini dia judul yang jurnal kedua, ISG Factor and Cost of Capital, What Do We Know? Fenomenanya itu ISG sekarang makin penting ISG itu makin penting dalam pengambilan keputusan investasi di lingkup ASEAN. Kan terus literaturnya itu ISG dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Metodologinya itu menggunakan sampling 184 perusahaan dengan kurun waktu dari 2018 sampai 2022 dengan total observasi sebanyak 920. Terus pembahasannya itu mengenai tentang ISG yang ternyata memiliki dampak positif signifikan dan WACC yang tidak terlalu signifikan, yang disimpulkan bahwa ISG terbukti meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan dan cost of capital atau WACC tidak terlalu berpengaruh ternyata untuk terhadap nilai perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide 4, yaitu berdasarkan penelitian terhadap 184 perusahaan di ASEAN, jawabannya adalah iya. Tentang apakah ESG itu berpengaruh pada perusahaan. Faktor ESG atau Environmental Social Governance terbukti memberi dampak positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Menariknya, penelitian ini menunjukkan bahwa investor tetap mengapresiasi skor ESG yang tinggi meskipun hal itu tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan biaya modal atau WACC secara langsung. Artinya, pasar itu melihat keberlanjutan sebagai aset masa depan, bukan sekedar beban biaya. Oke, next kita lanjut ke slide 5. Bagaimana konsep biaya modal ini dulu? Bagaimana konsep biaya modal ini berkembang? Dulu kita mungkin hanya sibuk menghitung struktur modal antara uang dan sekuitas, namun tren riset baru melalui analisis bibliometrik menunjukkan pergeseran besar. Fokus pengelolaan modal kini telah bertransformasi dari sekedar konsep keuangan teknis menjadi strategi yang lebih luas yang kini sangat dipengaruhi oleh tata kelola dan keberlanjutan. Singkatnya, biaya modal sekarang adalah tentang bagaimana perusahaan bisa bertahan di ekosistem bisnis yang semakin menuntut transparansi. Next itu terakhir, faktor apa saja yang sebenarnya itu paling menggigit atau paling berdampak terhadap biaya ekuitas. Pertama itu adalah risiko pasar. Ini adalah faktor utama. Semakin tinggi risiko pasar, semakin tinggi juga ekspektasi imbal hasil yang diminta investor, yang otomatis menaikkan biaya modal kita. Ukuran perusahaan atau firm size. Di sini berlaku hukum skala. Perusahaan besar cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah karena mereka dianggap lebih stabil dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih kecil. Next itu asimetri informasi. Meskipun sering diperdebatkan dalam konteks studi ini,
Ketimpangan informasi antara manajer dan investor ternyata tidak memberikan pengaruh terlalu besar jika dibandingkan dengan faktor risiko pasar. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.